Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Apriani Putri dengan NIM 112110334 dari kelas MA21CA1 membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih kritis untuk memberikan kritikan atau komentar mengenai berita tentang kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 serta kebijakan kompensasi berupa diskon listrik 50% untuk pelanggan kecil dan bantuan beras 10 kg. Kenaikan PPN 12% yang diterapkan pada awal tahun 2025 tentu memunculkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran terutama terkait dampaknya terhadap perekonomian domestik. Sebagai bentuk dari reformasi pajak, kenaikan PPN seharusnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara yang pada gilirannya bisa mendanai pembangunan infrastruktur dan program-program kesejahteraan. Namun, dalam prakteknya, kenaikan ini lebih mungkin memberi beban tambahan kepada masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah yang cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan biaya hidup bisa memperburuk ketimpangan sosial di mana kelompok masyarakat yang sudah berada di bawah garis kemiskinan akan semakin terjepit. Secara umum, kenaikan PPN berpotensi meningkatkan biaya barang dan jasa yang dapat berimbas pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Sektor-sektor yang rentan seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan bisa terpengaruh langsung, meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Namun, kenaikan PPN juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki pendapatan negara guna mendanai pembangunan dan program sosial. Dengan demikian, meskipun ada dampak inflasi, jika pengelolaannya tepat, pemerintah dapat menyalurkan dana hasil PPN untuk kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bersifat redistribusi atau subsidi langsung. Di sisi lain, pemberian diskon listrik untuk rumah tangga miskin dan golongan tertentu dapat diartikan sebagai langkah kompensasi untuk meringankan dampak inflasi akibat kenaikan PPN. Langkah ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial karena golongan yang kurang mampu bisa lebih terbantu dalam menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi. Pemberian diskon listrik bagi rumah tangga miskin atau kelompok tertentu merupakan upaya untuk meringankan dampak dari kenaikan harga yang ditimbulkan oleh PPN. Diskon ini tentu memiliki nilai positif, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada subsidi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, efektivitas dari kebijakan diskon listrik ini juga perlu dipertanyakan. Diskon listrik sebagai solusi sementara bisa terkesan sebagai kebijakan yang tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif. Diskon ini tidak mengatasi akar permasalahan, yaitu ketidaksetaraan pendapatan dan tingginya biaya hidup. Selain itu, program seperti ini rentan terhadap penyalahgunaan dan ketidaktepatan sasaran. Seringkali program semacam ini menghadapi masalah distribusi yang tidak merata atau kurangnya sosialisasi yang dapat membuat manfaat program tidak sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan. Untuk memberikan analisis yang kritis, saya akan menggunakan beberapa teori ekonomi dan sosial. Pertama, teori pajak dan beban fiskal menurut teori beban pajak dari Adam Smith.
Pajak harus bersifat adil, tidak memberatkan, dan mudah dipahami masyarakat. Kenaikan PPN cenderung memiliki sifat regresif, di mana masyarakat berpenghasilan rendah menanggung proporsi beban yang lebih besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan tinggi. PPN diterapkan pada konsumsi barang dan jasa yang merupakan porsi besar dari pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kompensasi yang diberikan seperti subsidi listrik dan bantuan beras adalah bentuk redistribusi pendapatan untuk mengurangi dampak regresif ini. Pertanyaannya adalah, apakah nilai subsidi dan bantuan sosial cukup untuk mengimbangi beban kenaikan PPN? Kedua, keadilan distribusi menurut John Rawls. Dalam teori keadilan distributif, John Rawls menekankan pentingnya mendukung kelompok masyarakat yang paling rentan melalui kebijakan publik. Pemberian subsidi listrik dan bantuan beras adalah upaya untuk melindungi kelompok miskin dan rentan. Namun, efektivitasnya bergantung pada beberapa hal, yaitu apakah bantuan beras 10 kg mencukupi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, apakah ada jaminan bahwa subsidi listrik hanya dinikmati oleh kelompok sasaran. Ketiga, dampak ekonomi makro menurut teori Keynesian. Intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat selama periode tekanan ekonomi. Namun, kenaikan PPN dapat mengaruhi inflasi karena harga barang dan jasa akan meningkat jika inflasi naik terlalu tinggi. Daya beli masyarakat justru akan tergerus. Berdasarkan data empiris, kenaikan PPN di berbagai negara cenderung diikuti oleh inflasi, walaupun dampaknya bersifat sementara. Pemerintah perlu memastikan bahwa dampak inflasi tidak menurunkan tingkat konsumsi domestik yang menjadi motor penggerak perekonomian. Keempat, yaitu keberlanjutan fiskal. Kenaikan PPN menjadi 12% bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang sangat penting untuk mendanai program pembangunan. Namun, program kompensasi seperti subsidi listrik dan bantuan beras membutuhkan alokasi anggaran tambahan. Trade-off antara peningkatan pendapatan dan pengeluaran sosial harus dihitung secara matang agar defisit anggaran tidak membesar. Bukti konkret dari data subsidi listrik berdasarkan laporan PLN, subsidi listrik seringkali tidak tepat sasaran karena sebagian dinikmati oleh rumah tangga mampu. Hal ini perlu diperbaiki melalui pembaruan data pelanggan. Kedua, inflasi pasca kenaikan PPN. Negara seperti Jepang mencatat kenaikan inflasi sebesar 1,5% sampai 2% setelah menaikkan PPN pada 2014, meskipun dampaknya bersifat jangka pendek. Ketiga, distribusi beras. Program distribusi pangan di Indonesia sebelumnya sering terkendala logistik, sehingga menyebabkan keterlambatan distribusi. Hal ini harus diantisipasi agar bantuan sampai tepat waktu. Sebagai mahasiswa, saya memandang kenaikan PPN menjadi 12% sebagai kebijakan yang memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ini dapat meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memperbesar beban ekonomi masyarakat, yaitu memiliki dampak negatif terhadap daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagai langkah yang berpotensi memperburuk ketimpangan sosial.
PPN adalah pajak konsumsi yang bersifat regresif, membebani masyarakat berpenghasilan rendah lebih besar. PPN yang bersifat regresif akan meningkatkan biaya hidup bagi mereka yang paling rentan. Selain itu, dampak inflasi akibat kenaikan PPN perlu diperhitungkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Meski ada kompensasi melalui diskon listrik dan bantuan beras, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada mekanisme distribusi yang tepat dan akurat. Kebijakan ini juga harus disertai dengan transparansi dan sosialisasi yang baik untuk meminimalkan ketidakpuasan masyarakat. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan kebijakan yang kompleks dengan potensi dampak positif dan negatif. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang berbagai aspek sebelum dan setelah kebijakan ini diterapkan. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Potensi positif dari kebijakan ini yaitu peningkatan pendapatan negara. Kenaikan tarif PPN secara teoritis akan meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial. Yang kedua yaitu disiplin pajak. Penerapan PPN yang lebih tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam melaporkan dan membayar pajak, sehingga meningkatkan basis pajak nasional. Ketiga yaitu keselarasan dengan negara lain. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional karena tarif PPN Indonesia akan lebih sejalan dengan negara-negara lain di kawasan. Potensi negatif dari kebijakan ini yaitu beban tambahan bagi masyarakat. Kenaikan PPN secara langsung akan meningkatkan harga barang dan jasa yang pada akhirnya akan membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Kedua yaitu inflasi. Kenaikan harga secara umum dapat mendorong terjadinya inflasi yang dapat mengikis daya beli masyarakat. Yang ketiga yaitu diskriminasi pajak. Jika tidak dirancang dengan baik, kenaikan PPN dapat memicu diskriminasi pajak, di mana beban pajak lebih banyak ditanggung oleh kelompok masyarakat tertentu. Yang keempat yaitu belum optimalnya penerimaan pajak. Meskipun potensi peningkatan pendapatan negara, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas administrasi perpajakan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Jika tidak, potensi penerimaan pajak tambahan tidak akan tercapai secara optimal. Kelima, kurangnya transparansi. Proses pengambilan keputusan dan alokasi dana hasil kenaikan PPN perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari adanya penyelewengan. Keenam, belum adanya evaluasi yang komprehensif. Sebelum memutuskan kenaikan tarif PPN, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak kenaikan tarif PPN sebelumnya dari 10% menjadi 11%. Kompensasi berupa diskon listrik dan bantuan beras adalah langkah yang baik, tetapi efektivitasnya bergantung pada penyaluran yang tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan sosialisasi, transparansi, dan evaluasi berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini. Pemberian diskon listrik 50% bagi pelanggan dengan daya rendah merupakan kebijakan yang bertujuan melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dari dampak kenaikan PPN. Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap daya beli masyarakat. Namun, sebagai mahasiswa,
saya melihat ada tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait akurasi data penerima manfaat dan potensi salah sasaran. Namun, untuk memastikan efektivitas, pemerintah harus menjaga agar subsidi ini tepat sasaran dan menghindari adanya kebocoran atau penyalahgunaan. Pemerintah perlu memastikan subsidi ini tepat guna serta diawasi dengan baik agar benar-benar membantu kelompok yang membutuhkan tanpa memicu beban tambahan bagi keuangan negara. Selain itu, kebijakan ini perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan daya saing sektor energi agar diskon ini tidak membebani anggaran negara dalam jangka panjang. Keterbukaan dan evaluasi berkelanjutan juga penting untuk menilai dampak positifnya. Secara keseluruhan, meskipun kenaikan PPN dan diskon listrik bisa menjadi instrumen kebijakan yang saling melengkapi, penerapannya memerlukan perhatian pada aspek transparansi, efisiensi, dan keadilan, agar tujuan utama dari kebijakan fiskal dan sosial dapat tercapai. Pemberian beras 10 kg kepada keluarga penerima manfaat adalah langkah kompensasi yang bertujuan meringankan dampak kenaikan PPN pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai mahasiswa, saya melihat ini sebagai kebijakan positif, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Memberikan beras 10 kg kepada keluarga penerima manfaat adalah kebijakan untuk mengurangi dampak kenaikan PPN khususnya bagi masyarakat rendah. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan pangan dan daya beli, terutama di tengah potensi inflasi akibat kenaikan pajak. Namun, tantangan utama terletak pada satu, program ini harus dipastikan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan dengan data yang akurat dan mutakhir. Kedua, mekanisme distribusi harus dipantau ketat untuk menghindari keterlambatan atau kebocoran. Ketiga, bantuan ini hanya solusi jangka pendek. Pemerintah perlu mengintegrasikannya dengan program pengentasan kemiskinan. Kritikan lainnya adalah bahwa kebijakan ini bisa menciptakan ketergantungan pada subsidi tanpa adanya upaya untuk meningkatkan daya saing atau keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Pengalihan beban pajak melalui subsidi atau diskon seringkali hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh struktur fundamental yang perlu diperbaiki, seperti reformasi dalam sektor ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan upaya besar dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan daripada hanya mengandalkan instrumen pajak dan subsidi yang tidak selalu efektif dalam jangka panjang. Kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai dampak kebijakan ini terhadap daya beli dan kelangsungan usaha mereka. Pakar ekonomi juga menyoroti potensi penurunan konsumsi domestik dan risiko terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, pemerintah telah menyesuaikan kebijakan dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang dan jasa mewah seperti pesawat, jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan hunian mewah bernilai di atas
30 miliar rupiah. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pada masyarakat umum dan sektor usaha. Meskipun demikian, beberapa kalangan tetap mengkritisi kebijakan ini, terutama terkait dengan potensi lonjakan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. PPN yang bersifat regresif cenderung memengaruhi harga barang dan jasa sehari-hari, sehingga berpotensi menurunkan daya beli. Pelaku UMKM juga merasakan dampak karena meningkatnya biaya produksi yang bisa berdampak pada harga jual produk mereka. Kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak signifikan pada UMKM dan harga barang pokok. Bagi UMKM, kenaikan ini dapat meningkatkan biaya operasional, terutama jika mereka menggunakan bahan baku atau jasa yang dikenakan PPN. Ini juga beresiko menurunkan daya saing produk lokal. Untuk barang pokok, meskipun sebagian mungkin bebas PPN, kenaikan tarif tetap dapat mempengaruhi harga rantai distribusi, sehingga memengaruhi konsumen akhir. Meski pemerintah memberikan pengecualian untuk barang tertentu, kenaikan ini tetap dapat memengaruhi biaya produksi dan distribusi. Pemerintah perlu mempertimbangkan insentif khusus bagi UMKM serta memastikan barang pokok tetap terjangkau untuk masyarakat luas. Secara keseluruhan, meskipun ada penyesuaian dalam penerapan PPN, kebijakan ini tetap menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat dengan fokus pada keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Namun, beberapa kalangan mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai program pembangunan. Penerimaan tambahan tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan sektor-sektor publik lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kuncinya adalah apakah kebijakan kompensasi seperti bantuan beras dan diskon listrik dapat benar-benar mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat rentan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan yaitu perbaiki mekanisme penyaluran subsidi dan bantuan beras dengan memanfaatkan teknologi digital dan keakuratan data. Pemerintah juga harus memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat tentang tujuan kenaikan PPN dan manfaatnya dalam pembangunan negara melalui sosialisasi. Pemerintah juga melakukan monitoring dampak kenaikan PPN terhadap inflasi dan daya beli, serta siapkan langkah mitigasi jika dampaknya terlalu besar. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kenaikan PPN bisa memperburuk kondisi ekonomi bagi sebagian kalangan, sementara diskon listrik bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan bijak, memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragam. Beberapa dampak dan kemungkinan masalah yang muncul. Dampak negatif dan masalah yang mungkin muncul yaitu 1. Peningkatan harga barang dan jasa. Salah satu dampak langsung dari kenaikan PPN adalah harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat,
terutama bagi mereka yang berpendapatan rendah dan menengah. Kedua, tekanan pada inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa dapat memicu inflasi yang dapat meningkatkan biaya hidup dan merugikan konsumen. Hal ini akan memberi dampak pada kestabilan ekonomi. Ketiga, beban bagi UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan harga jual dan beban pajak baru, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses langsung terhadap pengurangan pajak atau intensif. Keempat, ketidakseimbangan ekonomi. Beberapa sektor atau produk tertentu yang tidak dikenakan pajak bisa mengalami distorsi, sehingga mempengaruhi keseimbangan harga dan distribusi barang. Kelima, kemungkinan penghindaran pajak. Kenaikan tarif pajak dapat mendorong praktik penghindaran pajak seperti penyelundupan atau manipulasi harga. Hal ini akan mengurangi efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Kelima, masalah administrasi. Kompleksitas pencatatan dan pelaporan. Kenaikan tarif ini memerlukan dalam sistem administrasi perpajakan yang dapat meningkatkan beban administrasi bagi perusahaan dan usaha kecil. Mungkin ada ketidaksiapan dalam sistem teknologi atau proses pelaporan yang harus diadaptasi. Secara keseluruhan, meskipun kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian, daya beli masyarakat, serta keberlanjutan usaha kecil dan menengah agar bisa meminimalkan dampak negatifnya. Beberapa komentar lain dari beberapa kalangan masyarakat terkait kenaikan PPN 12%. Dari sektor bisnis, pengusaha dan pelaku bisnis, terutama usaha kecil dan menengah, menyatakan kekhawatiran mereka akan dampak kenaikan PPN terhadap daya tarik konsumen. Mereka berpendapat bahwa kenaikan ini bisa membuat produk mereka menjadi lebih mahal dan akhirnya mengurangi permintaan. Beberapa pelaku bisnis berharap pemerintah memberikan kebijakan yang dapat meringankan beban mereka, seperti insentif atau pengecualian untuk sektor tertentu. Beberapa kalangan, terutama dari kalangan aktivis sosial dan pengamat ekonomi, menilai kenaikan PPN bisa memperburuk ketimpangan ekonomi. Mereka mengingatkan bahwa PPN adalah pajak yang bersifat regresif, yang artinya lebih berat dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah, karena mereka cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatan untuk konsumsi. Hal ini dapat meningkatkan jurang ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Harapan pada penggunaan dana yang efektif. Masyarakat juga berharap bahwa dana yang diperoleh dari kenaikan PPN dapat digunakan secara transparan dan efisien untuk mendanai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi kunci dalam menerima kebijakan ini. Oleh karena itu, banyak yang menuntut agar pemerintah dapat menunjukkan hasil nyata seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa masyarakat juga berkomentar kekhawatiran terhadap kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai kenaikan PPN. Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan edukasi lebih baik mengenai bagaimana kebijakan ini akan diterapkan,
serta dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ada juga kelompok yang mendukung kebijakan ini dengan catatan, yaitu jika pemerintah dapat menjamin bahwa kenaikan PPN akan diimbangi dengan perbaikan signifikan di sektor-sektor pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Mereka berharap ada jaminan bahwa peningkatan pendapatan negara akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan kenaikan PPN 12% mendapatkan dukungan dari beberapa pihak yang melihatnya sebagai langkah untuk memperkuat perekonomian negara, kritik dan harapan terhadap pemerintah lebih mengarah pada bagaimana kebijakan ini akan dilaksanakan dengan hati-hati dan memastikan bahwa dampaknya tidak merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan. Masyarakat yang percaya kepada pemerintah memutuskan untuk mempercayai pemerintah atas kebijakan ini dan tidak akan memberikan dampak yang negatif dan dampak yang besar bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil. Masyarakat berharap bahwa kebijakan kenaikan PPN ini merupakan kebijakan yang tepat dari pemerintah dan menunggu hasil yang nyata dari kebijakan ini. Sekian komentar dari saya tentang kenaikan PPN 12% dan pemberian diskon listrik 50% serta pemberian beras 10 kg kepada beberapa masyarakat kalangan rendah. Terima kasih.